Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Still and Consent. Pas ngepas di jam 3 sampai jam 5 sore dalam aksi acara Ngobras. Ngobrol seru sore hari. Bakal ada lagu keren, penyiar keren, dan para bintang tamu yang keren-keren. Hanya di Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum, selamat sore para teman. Nongol lagi kita di suasana sore hari ini. Nanti pas ngepas ke pukul 5 sore kita akan ngobras. Nah, ngobras ngobrol yang seru-seru. Saat ini kita kehadiran sepasang loh. Sepasang curiga deh. Kehadiran sepasang orang-orang kreatif, ada cowok, ada cewek. Mohon doa restunya ya. Usahanya maju, jangan dulu. Kan belum kita ngulik, yang tadi kan lain ceritanya. Oke, selamat sore para teman. Hari ini kita kedatangan dua orang yang mempunyai usaha kuliner. Dan para teman juga saya yakin banget pasti suka dengan kuliner yang mereka sajikan untuk kita semuanya. Yang ada di Muara Enim, yang di Tanjung Enim, pasti kenal dengan produk mereka. Tapi belum tentu kenal dengan yang hadir. Nah, sore ini kita bawa mereka ke sini berdua, kita paksa. Seharusnya mereka ini jadwalnya minggu depan, cuman karena kita kepengen hadirkan segera. Pas banget malam minggu ini. Oke, selamat sore untuk Mas Faisal dan Mbak Tiara. Silakan Mas berdua memperkenalkan diri dan produk apa yang akan dijual. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal. Di sini saya sebagai pemilik kuliner dari Epen Burger. Sekarang kita ada di dua lokasi. Satu ada di Tanjung Enim di Perumahan Air Paku dan satu lagi ada di Muara Enim, tepatnya di depan Hotel Grand Zuri. Jadi produk-produk unggulan kita itu yang pertama udah pasti sesuai namanya Epen Burger. Kita jualan burger dan kebab. Oke, sudah ada dua cabang. Oke, produknya adalah burger dan kebab. Apa sih Mas kelebihannya produk jenis makanan ini? Kalau misalnya burger itu kan, kalau kelebihan kita dari yang lain-lain itu mungkin kita lebih variatif gitu. Selain ada beef burger, kita juga ada chicken burger. Terus kebabnya kita ada banyak, ada kebab sapi, kebab ayam, kebab kambing, kebab nugget, terus juga bisa divariasikan lagi sesuai dengan permintaan customer. Oh, jadi yang nggak suka makan ayam bisa makan daging, yang nggak doyan daging bisa ke ayam. Tapi itu untuk yang best sellernya apa tuh? Kalau best seller kita itu, kalau di kebab sapi sama kebab sapi premium. Nah, terus kita juga baru launching produk baru sih, burger itu burger geprek. Burger geprek gimana tuh? Kalau burger geprek itu dia itu kayak daging ayam filet yang tanpa tulang itu dimasak dengan tepung geprek, terus dipakai sambal geprek. Itu pedasnya lumayan. Wah, enak tuh. Yang bagi yang doyan pedas cocok banget tuh dengan menu yang itu. Bagi yang doyan pedas cocok lah. Di Epen Burger ada produk tadi makanan, minumannya ada nggak? Kalau minuman kita banyak. Kayak misalnya kayak boba itu ada, terus kopi-kopian, mojito. Kalau yang paling laris itu mojitonya. Yang paling banyak dipesan di situ mojito. Itu di dua outlet ya? Di dua outlet. Ya, di dua outlet ada semua. Sama itu menu antara Muara Enim dan Tanjung Enim. Kalau di Muara Enim dia lebih lengkap. Kalau di Tanjung Enim dia cuma ada di sekitar burger sama kebab. Sama hotdog, tapi kalau di Muara Enim menunya lebih lengkap seperti nasi goreng, ayam bakar, ayam goreng. Jadi kalau misalnya Mbak atau sama teman tuh pengen jalan beda selera gitu kan, Mbaknya pengen burger, yang satunya pengen nasi goreng, nah bisa ke Epen Burger, semua ada.
Wah, jadi ada nasi goreng juga, Mm-mm. lebih lengkap lah ya. Lebih lengkap. Mbak tadi kan sempet nyinggung sedikit nih, ada bisnisnya nih, mungkin bisa bisa cerita Mbak, bisnisnya kayak gimana sih, role ininya, bisnisnya? Jadi kan awal mulanya saya itu investasi ke Mas Faisalnya. Ya, jadi satu lembar itu kemarin harganya 75.000 ya. 75.000. Oke. Jadi awalnya itu saya hanya beli sekitar 10 lembar. Jadi 750. Awalnya itu cuman coba-coba gitu kan. Ternyata semakin kesini semakin maju. Kemarin udah ditambah lagi beberapa lembar. Jadi itu yang kami dapat tiap bulannya berdasarkan dengan keuntungan yang memang dari restonya. Kalau misalnya restonya untungnya berapa kan 50-50. Iya. Kami investor 50, pengelola 50. Dari yang 50 itu nanti diambil berapa persen yang punya saham kaminya gitu. Oke. Para teman kalau kepengen invest nih, hubungin nih beliau berdua nih. Untung dijamin. Ya enggak? Insya Allah. Iya, amin ya Allah. Mas, maaf nih kalau boleh tahu nih, omset berapa ya? Omset kita saat ini. Kalau omset itu lagi naik turun sih. Turun-turun ya. Kalau- Mas, sorry, naik turun. Antara konsumen Tanjung ini dengan Muara Enim itu mana yang besar? Besar Muara Enim. Oh, Muara Enim. Besar Muara Enim. Waduh. Karena Muara Enim itu memang konsepnya resto. Jadi Oh, iya iya. untuk iya. makan di tempatnya lebih besar kan. Kalau misalnya Cepet nongkrong-nongkrong. di Oh. Tanjung Enim itu kan cuma outlet. Jadi kebanyakan take away. Oh, iya iya. Jadi kalau tempat resto nongkrong sambil ini dia ya, benar-benar. Nah, malah peminatnya kalau dari yang dateng terus yang telepon yang pesan delivery itu banyak orang tua, remaja atau anak-anak, bisa tahu nggak gitu tuh? Kalau dilihat memang kebanyakan itu anak muda. Anak muda ya? Muda sama kalau misalnya keluarga-keluarga baru itu masih muda-muda juga gitu. Oh, yang baru satu anak, yang baru nikah, yang baru itu. Oh, yang pacaran? Banyak. Wah. Ini tapi jadi lokasi pacaran juga, jangan-jangan ini kita ya? Enggak ya? Banyak yang nongkrong di situ sama pacarnya. Jadi sama misalnya istrinya. pacarnya, misalnya yang ceweknya orang Morenim, yang cowoknya orang Tanjung, ketemuan ya di Iya, di Open Burger. Wah, ilah. Ini. Nah, malam nanti nih. Pasti nanti akan terjadi nih. Malam minggu. Oke. Nah, ini masa pandemik gimana Mas? Jam operasionalnya di situ? Kalau jam operasional kita kan kemarin tuh dibatasi sampai jam 9. Heeh. Nah, terus ada kelonggaran juga di atas jam 9 itu boleh take away. Oh, itu bisa take away gitu ya. Oke, siap. Yang paling jauh delivery-nya kemana? Kalau dari Tanjung Enim atau dari outletnya si Muara Enim nih. Misalnya Muara Enim kemana, Tanjung Enim kemana? Yang paling jauh? Kalau kemarin itu pernah sekali nganter paling jauh ke Trans. Trans ini. Rumah Tumbuh Iya. jauh lagi berapa kilo? itu yang nama dari pesan outlet Muara ini. Muara Enim. Oke. Oh. Nah, kalau Tanjung Enim? Tanjung Enim paling jauh kemana ya? Ke Darmo. Darmo, yang Telang Jawa ini mana nih? Nggak mesen apa yang Telang Jawa nih? Mas Diki males kali nggak doyan ya Mas Diki. Wah, Bangkrut tadi. bangkrut. Oke, Mas kalau Mas cita-citanya gimana sih ini tentang si Epen ini Mas? Mau pengembangan usahanya? Untuk saat ini kan kita baru buka 2 ya. Heeh. Dulu tuh awalnya saya buka di Tanjung Enim itu cuman berbentuk kayak kios kecil lah gitu kan, modal 1 etalase sama kursi-kursi dari kotak buah itu loh yang kayu-kayu itu. Oke, yang kotak. Oke. Yang kotak-kotak itu. Nah, terus setahun berkembang kita buka outletnya udah dipakein apa namanya kayak rangka baja gitu. Apa aja? Nah, jadi bisa nongkrong cuman kapasitasnya terbatas. Cuma ada 2-3 meja cuma. Alhamdulillah beliau buka Epen Burger, kemudian ada kebab dan ada 8 sama Tanjung ini 14. Jadi 12 ya. Mas itu orang yang karyawan kita itu, sorry Mas itu dari mana aja? Lokal kita Tanjung ini Muara Enim atau ada Mas datangkan langsung dari Amerika tuh? Ya burger makanan. Gimana tuh Mas? Kalau kemarin yang di Muara Enim itu ada dari paling jauh dari Benakat ada. Oh, oke. Terus dari Pali. Oh dari Bali ada, Dari oke. Pali ada. Oh. Nah, kita di sana juga ada mesnya.
Di mana? Di Pali? Oh, Di Muara Oh, Enim. Muara Enim. Oke. Oh. Kita ada mesnya, memang kita kontrakin satu rumah. Nah itu buat tempat tinggal karyawan-karyawannya, tapi itu khusus yang perempuan. Iya, oh yang laki. Yang laki pulang. Pulang. Yang laki memang rata-rata orang sekitar. Oh, yang lakinya. Oh iya, benar. Mereka yang kontrak lagi kan keluarga gitu ya. Benar. Nah, itu waktu untuk kualifikasi si siapa keren ini ada apa yang harus ada, misalnya di tesnya seperti apa segala macam itu? Kalau kita sih nggak terlalu banyak tes sih, kita juga nggak pernah Iya. ngambil dari standar pendidikan apa segala macam. Oke. Kita tuh share kayak akan ada forum lowongan kerja Tanjung Enim di Facebook itu kan, nah kita share di situ. Terus mereka nih ngomongin kita jelasin standar kerjanya gini. Nah itu Oke. ada yang maju, ada yang mundur. Iya benar. Jadi open recruitment. Open recruitment kira-kira gitu. Oke. Nah, ini Mas, sorry nih agak sedikit rahasia nih. Racikan itu si burger plus si kebab itu pertama kali langsung Mas yang masih turun tangan. Ya, kita pasti turun tangan. Jadi Terus bisa dibilang ilmu turun temurun. Tapi kalau misalnya ini untuk bahan atau untuk ngeracik Ngeracik? udah jadi. udah ngeracik. Oh, itu yang pertama kita ajarin. Oh. Saya ajarin satu. Nah nanti kan pertama tuh karyawan saya cuma satu dulu pertama kali buka itu. Namanya siapa Mas? Namanya Ayin. Sekarang masih ada? Sekarang udah nggak kerja lagi. Ya, ini tuh perempuan lagi. Perempuan. Aduh, Yin, kamu kok ninggalin ya? Baru aja Diki mau ke situ, Yin. Mungkin kan direkrut sama Pak Diki. Ayin. Pindah kemana Mas Ayinnya, Mas? Pindah kemana? Nah kemarin tuh dia. Kita harus telusuri nih Ayin ini. Orang pertama soalnya. Malah orang pertama loh. Pertama karyawan saya pertama tuh Ayin itu lah dulu. Mas, nih sorry nih, agak sedikit buka-bukaan nih. Mas kan ngajarin orang, ada nggak terbersit di pikiran, ntar saya ajarin, ntar dia buka nih. Atau ntar saya ajarin udah pinter, pindah dia. Kalau itu sih secara pengalaman itu udah ada. Ada yang karyawan saya itu saya orangnya terbuka kan, dari mulai cara membuat apa segala macam sampai supplier itu pun dia kadang tahu gitu. Nah memang ada yang pernah buka dan bisa sih, tapi kalau menurut saya nggak apa-apa, itu kan meluaskan rezeki namanya. Oh, Cuman yang satu bisa kita yang satu jadi catatan saya tuh, orang-orang tuh bisa niru ide kita, niru usaha kita, tapi dia nggak bisa niru rezeki kita. Itu makanya Diki jangan pernah niru orang. Seharusnya rezeki. Aduh, Mas, Epen ya? Apa sih artinya Epen, Mas? Nah, cerita dari tadi baru inget apa nih pertanyaan. Terus terang aja dari kemarin kita Mas kalau sebelum siaran tuh bisa kita catat nih artinya apa, maknanya gitu loh. Epen Pendek. Epen itu sebenarnya jadi nama sahabat saya. Epen itu? Pertama kali saya pindah ke Tanjung Enim, saya ngontrak di Air Paku. Oke. Saya punya sahabat seekor kucing. Oh, namanya Epen. Epen ini tadi. Iya. Legend ini, kucing legend ini. Ini penggemar kucing semua loh kita. Penggemar kucing kan? Iya. Nah, kita penggemar kucing, cuman Diki yang gak demam kucing. Oh iya benar, saya dapat info benar. Saya baru tahu penggemar kucing. Oke. Terus Mas Epen sekarang di mana? Epennya alhamdulillah udah meninggal. Oh, sorry. Iya. Meninggalkan rezeki. Oh. Nah, itu jadi dia tuh lah teman. Jadi sampai saya tuh dulu ikut di komunitas kucing di Tanjung Enim. Ikut sama siapa tuh dokter yang di Muara Enim, siapa tuh namanya? Akrab tuh. Dokter Randy. Nah, Dokter Randy. Dokter Slamet. Kalau di sini ada Dokter Harda di Tanjung Enim. Nanti kita undang ya penggemar kucing. Boleh Mas. Apa? Di Tanjung Enim di komunitas kucing itu saya terkenalnya dipanggil Papen. Epen. Papinya Epen. Oh itu, oke. Nah, jadi udah melekat lah itu sama saya Epen itu kan. Jadi dulu pernah bikin usaha rumah kucing Epen, terus warung Epen. Nah, yang jadi ini Burger Epen. Tapi kalau disingkat bisa jadi Epen, enak pengen ngulang. Cece, legend nih bahasanya, bahasa milenial. Waktu dengan Epen sempat berapa tahun berinteraksi dengan Epen sampai akhirnya dipanggil yang Maha Kuasa? Sampai berapa? 1 tahun lebih. Setahun gitu. ya. Ada fotonya Mas Epen? Ada di Instagram itu. Nanti itu ya kirim ke kita ya fotonya Epen. Saya tertarik. Nah Mas, ini tadi foto nggak jadi. Kenapa Mbak?
Kabarnya mau foto kita artis sekarang. Oh jadi Epen itu adalah nama kucing kesayangannya. Oke berarti nanti kita suatu saat Mas akan bikin acara Epen Award. Tapi proposalnya harus masuk ke Diki nih ya. Nih kita pancing nih Diki supaya dia senang kucing ini. Kenapa sih Mas gemar kucing? Nggak kayak itu Diki senang ngurus monyet gitu. Kucing apa sih? Di mata Mas kucing itu apa sih Mas? Kucing itu setia sih menurut saya. Oh. Kucing itu setia. Dia suka berkhianat. Walaupun ada sebagian kucing garong. Kucing garong. Kucing garong. Oh jadi setia ya kucingnya. Sama. Enak nih kalau kita para penggemar kucing ketemu. Saya gemar kucing juga Mas. Terus terang. Kucing tetangga. Kucing garong. Kucing garong. Aduh, para teman pembicara kita dari burger, kemudian kebab, kucing, Diki kita omongin semua sore hari ini. Keren banget. Oh ya, ini Mbak Danti tadi mau nanya apa dengan ini juragan kucing? Itu nanti juga punya nih kucing. Punya. Kucing lagi. Nama kucing. Oh iya mohon maaf. Nanti kita jadi bahas kucing ini. Setelah mau buat dari usaha makanan. Setelah itu ada nggak Kak rencana mau buat apa tuh bisnis lain nih di luar dari makanan? Nah kita kan awalnya berdiri Epen Burger itu, saya tuh kemarin pernah ikut seminar namanya tuh SMHTR, bisnis pokoknya sukses mengembangkan harta tanpa riba maksudnya gitu kan. Jadi kita nggak berurusan sama bank. Nah, untuk membuka restoran itu saya butuh dana sekitar kemarin hampir 300 juta. Nah, untuk saya sendiri berat dong. Nah, disitulah jadi saya bikin proposal, saya sebarin. Nah, kita buat namanya Sirka. Jadi saya dirikan sebuah crowdfunding namanya itu Epen Sirka. Nah, jadi Epen Sirka itu kemarin membuka Epen Burger. Kita ngumpulin 94 investor dari 30 kota di Indonesia. Ada 17 provinsi kalau nggak salah kemarin. Nah, kita kumpulin ke situ. Barulah bisa berdiri si Epen Burger tadi yang di Muara Enim, restorannya kan. Nah, jadi untuk ke depan ini saat ini kita lagi mau bikin Epen Laundry namanya. Oke, siap. Tetap masuk ke Epen Group tadi. Epen tetap nggak tinggal tuh, Epen tetap ikut tuh. Nah, jadi ke depan ini kita lagi prospek untuk bikin laundry koin otomatis. Di sini kan belum ada tuh. Nah, itu cocok buat anak-anak kos misalnya. Dia 10 kilo, 30.000, 2 jam kering. Progresnya seperti itu. Jadi bisa ditungguin tuh. Bisa ditungguin. Nah, di depannya itu mungkin nanti kita sediain kayak booth kecil atau mungkin Epen Burger kecil sambil nunggu sambil jajan. Jadi burgernya jalan, laundrynya jalan nih di satu tempat nih. Itu lokasinya kalau boleh tahu nih bocoran sedikit nih, di mana tuh Kak? Di Muara Enim. Di Muara Enim. Di Muara Enim. Kita bakal buka di Muara Enim, di sekitaran Jalan Sudirman dekat-dekat Epen Burger itu juga. Oh, deket-deket satu lokasi. Satu lokasi. Untuk kalau misalkan nih ada nih para teman Tanjung Enim Radio mau jadi investor nih. Kemana tuh ngontaknya tuh? Kalau mau jadi investor bisa kontak ke Instagram saya pribadi bisa, atau kontak ke Epen Sirka. Itu ada Instagramnya @epensirka. @epensirka. Jadi buat para teman Tanjung Enim Radio yang mau jadi investor nih bisa langsung ke Epen Sirka di Instagramnya. Iya, di situ kan programnya tuh kita tuh ada jual franchise. Kayak misalnya kita jual franchise mau bikin usaha Epen Burger atau mau bikin usaha Epen Laundry secara pribadi gitu loh, nggak mau rame-rame. Saya mau buka sendiri nih. Ya udah, nanti kita bantu untuk persiapin semuanya. Itu satu jualan franchise. Terus yang kedua ada namanya Sirka. Kayak misalnya kita buka laundry yang tadi. Nah itu kalau Sirka itu dia rame-rame. Jadi bisa modal kecil, modal 1 juta, 2 juta kita bisa buka laundry. Nah kalau yang satu lagi itu titip kelola. Kalau titip kelola itu misalnya Mbak beli franchise ke kita. Beli satu outlet Epen Burger misalnya kan, sekian. Tapi saya kerja nggak bisa ngurus nih. Ya udah kita yang kelola gitu. Nanti hasilnya kita bagi hasil. Wah, nambah penasaran nih yang mau jiwa-jiwa investor yang mau join. Nambah ini nih. Para cuan-cuan hunter. Para cuan-cuan ya bener. Cuan hunter. Para cuan-cuan hunter nambah penasaran nih. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.